Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Madep Dampar. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmatnya kita bisa menikmati indah dunia. Sholawat salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan dengan seksama narasi ini yang berjudul Pernikahan, Jalan Suci Menuju Ketenangan Jiwa. Bagian pertama, pernikahan menyentuh hati yang paling dalam. Ia bukan sekadar ikatan lahir, tapi adalah janji sakral antara dua jiwa yang dipertemukan Allah dalam takdir paling rahasia. Ia adalah perjalanan panjang menuju ketenangan, dibangun di atas pondasi cinta yang ditumbuhkan oleh iman, disirami oleh kasih sayang, dan dijaga dengan kesabaran. Tak ada lembaga yang lebih mulia setelah keimanan selain pernikahan, sebab disitulah banyak hal yang tersembunyi dalam dada manusia terbuka dan diuji: ego, pengorbanan, keikhlasan, dan ketulusan. Dalam pandangan Al-Ghazali, sebagaimana termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin, pernikahan adalah jalan suci yang bukan hanya untuk memenuhi fitrah, tapi juga sebagai sarana mendekat kepada Allah dengan cara yang paling bersih, paling lembut, dan paling manusiawi. Ia bukan semata-mata pertemuan dua tubuh, melainkan penyatuan dua hati yang siap bersama dalam suka maupun duka, dalam sempit maupun lapang, dalam tangis maupun tawa. Sungguh, dalam kehidupan ini, tidak ada perjalanan yang lebih menguji sekaligus menyempurnakan jiwa selain pernikahan. Karena di dalamnya, seseorang akan mengenali dirinya sendiri lewat pasangannya. Ia akan belajar tentang cinta yang tidak egois, tentang sabar yang tidak bertepi, dan tentang memberi tanpa harus dihitung. Setiap malam yang terjaga, setiap makanan yang disiapkan, setiap kata yang ditahan agar tidak melukai, semuanya adalah ibadah yang menyucikan hati. Pernikahan bukanlah taman bunga yang harum tanpa duri. Ia adalah kebun yang harus ditanam, disiram, dijaga dari hama dan badai. Tetapi dari kesungguhan menjaga itulah akan tumbuh buah ketenangan yang tak tergantikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Ayat ini bukan hanya sebuah puisi ilahi, tapi juga sebuah petunjuk agung bahwa ketenangan bukan didapat dari dunia luar, melainkan dari hati yang bersandar pada cinta dan kasih sayang. Cinta yang tumbuh dari iman akan melahirkan ketenteraman, dan kasih sayang yang disemai oleh takwa akan menjadi jembatan menuju kedamaian jiwa. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa seorang mukmin yang menikah telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh yang lain. Pernikahan, dalam pandangan ini, bukan hanya urusan dunia, tapi bagian dari kesempurnaan ibadah. Menjadi suami atau istri bukan sekadar peran sosial, tapi adalah peran ruhani. Disinilah pernikahan menjadi jalan suci, bukan suci karena bebas dari cobaan, tetapi suci karena dijalani dengan niat untuk mencari ridha Allah semata. Ketika dua insan berjanji di bawah langit, mereka sedang memulai perjalanan menuju kesucian batin. Istri bukan sekadar peneman tidur, tetapi penenang dalam gundah. Suami bukan sekadar pencari nafkah, tetapi pelindung dalam rapuh. Dalam kerangka ini, rumah tangga bukan hanya tempat berlindung dari panas dan hujan,
tapi juga tempat hati pulang ketika lelah menghadapi dunia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak manfaat ruhani. Di antaranya adalah menjaga pandangan dan kesucian, melatih diri dari sifat egois dan keras hati, serta menjadikan seseorang lebih lembut dan penuh kasih. Karena ketika seseorang mencintai pasangannya karena Allah, maka cinta itu akan membimbingnya kepada ketulusan, bukan karena fisik atau harta, melainkan karena ingin menjaga amanah Allah di hadapannya. Betapa banyak orang yang mencari ketenangan dalam dunia, tapi tidak menemukannya. Mereka mencari di harta, jabatan, popularitas, bahkan di sepi yang hampa. Namun mereka lupa bahwa Allah telah menanamkan ketenangan itu di hati pasangan yang halal. Di pelukan seorang istri yang mendekap penuh cinta. Di senyum suami yang pulang dengan letih demi nafkah yang halal. Disinilah ruh pernikahan menemukan bentuk sucinya, ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli, tapi harus dibangun bersama dengan kesabaran dan pengertian. Pernikahan juga menjadi tempat belajar paling agung. Ia mendidik jiwa tentang tanggung jawab, keikhlasan, dan kebesaran hati. Seorang suami belajar bagaimana mengatur emosi, menjadi pemimpin yang adil dan lembut. Seorang istri belajar bagaimana menjadi pelita, menyalakan cahaya cinta walau malam terasa pekat. Dalam peran-peran itu, keduanya sedang digembleng oleh Allah agar menjadi hamba yang matang dalam cinta dan dewasa dalam sikap. Dan ketika pernikahan dijalani dengan hati yang berserah kepada Allah, maka segala kesulitan akan berubah menjadi amal kebaikan. Pertengkaran bukan lagi kehancuran, tapi ladang sabar. Perbedaan bukan lagi jurang, tapi jembatan menuju saling pengertian. Karena cinta yang didasarkan pada Allah tidak akan runtuh oleh masalah dunia, melainkan akan semakin kokoh. Sebagaimana disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengingatkan bahwa seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan kasih dan kelembutan. Bahkan jika dia melihat kekurangan pada istrinya, hendaklah ia bersabar dan tidak menyebarkan aibnya. Karena sejatinya, manusia diciptakan dengan kekurangan agar bisa saling melengkapi. Allah menguji cinta melalui celah, bukan melalui keindahan. Begitu pula seorang istri, hendaknya ia memuliakan suaminya dan menjadikannya sebagai kawam, pemimpin dalam rumah tangga, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena tanggung jawab yang Allah bebankan kepadanya. Ketundukan istri dalam Islam bukanlah penghinaan, tapi kemuliaan. Ia menunjukkan keimanan dan keteguhan hati untuk bersama menjaga bahtera rumah tangga agar tidak karam di tengah badai zaman. Rumah tangga yang dibangun atas dasar iman akan menjadi taman surga di dunia. Walau dindingnya sederhana, walau furniturnya tidak mewah, namun ketika di dalamnya ada cinta, sabar, doa, dan tawakal, maka rumah itu akan dipenuhi cahaya. Dan ketika malam datang, mereka duduk bersama, bukan hanya berbincang tentang dunia, tapi juga tentang surga. Bukan hanya merancang masa depan anak, tapi juga mendoakan agar mereka menjadi generasi yang solih, penjaga cahaya tauhid di masa depan. Inilah makna terdalam dari pernikahan sebagai jalan suci menuju ketenangan jiwa. Karena ia bukan hanya perjalanan lahiriah, tetapi perjalanan ruhani yang penuh hikmah. Pernikahan mengajarkan kita untuk mencintai, bukan hanya karena menyenangkan, tapi juga karena ingin membahagiakan. Pernikahan mengajarkan kita untuk bersabar, bukan karena terpaksa, tapi karena ada pahala di baliknya. Pernikahan mengajarkan kita untuk memberi, bukan karena cukup, tapi karena yakin Allah akan mencukupi. Pernikahan yang benar akan mengangkat derajat jiwa.
Dari seorang laki-laki yang sebelumnya hanya memikirkan dirinya sendiri, kini belajar menjadi pemimpin dan pelindung. Dari seorang perempuan yang sebelumnya hanya menata hidupnya, kini belajar menjadi cahaya dalam hidup orang lain. Keduanya melebur menjadi satu, saling melengkapi dalam kasih dan tanggung jawab, dalam cinta dan cita. Jalan suci ini memang tidak selalu mudah. Akan ada air mata, akan ada letih, akan ada kecewa. Tapi semua itu adalah bagian dari proses penyucian hati. Sebagaimana emas harus dibakar untuk menjadi murni, begitulah hati manusia dalam pernikahan, ia harus diuji agar menjadi kuat, bersih, dan bercahaya. Maka siapapun yang ingin menjalani pernikahan, hendaklah ia memantaskan diri bukan hanya dengan kesiapan materi, tapi juga dengan kesiapan hati. Karena pernikahan bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memperjuangkan. Bukan hanya tentang menyatu, tapi tentang saling menguatkan. Dan yang paling penting, pernikahan adalah tentang menjadi lebih dekat kepada Allah lewat cinta yang halal dan ibadah yang tak terlihat. Jangan pernah takut untuk menikah karena takut susah. Karena pernikahan yang diniatkan untuk Allah akan membawa keberkahan yang luar biasa. Rezeki akan datang dari arah yang tak disangka, hati akan menjadi lebih tenang, dan kehidupan akan terasa lebih bermakna. Karena dalam setiap suapan makanan yang disiapkan istri, ada pahala. Dalam setiap peluh suami yang bekerja, ada pahala. Dalam setiap maaf yang diberikan, ada pahala. Pernikahan menjadikan hidup ini ladang amal yang subur dan luas. Disinilah letak kemuliaan jalan ini, jalan yang membawa dua insan menuju satu arah, menuju satu tujuan, ketenangan jiwa yang diridai oleh Allah. Karena jika dua hati bersatu dalam keimanan, maka seluruh dunia tidak mampu mengguncangnya. Jika dua insan saling mencintai karena Allah, maka cinta itu akan kekal hingga akhirat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam setiap perjalanan agung, pasti ada bekal yang tak boleh dilupakan. Dan dalam perjalanan suci bernama pernikahan, bekal itu adalah ilmu, adab, dan iman. Tanpa ilmu, rumah tangga akan gamang seperti kapal tanpa arah. Tanpa adab, cinta akan berubah menjadi tuntutan dan rasa sakit. Dan tanpa iman, segala yang dibangun bisa runtuh hanya karena cobaan kecil yang seharusnya bisa disikapi dengan kesabaran. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya ilmu sebelum menikah. Karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua tubuh, tapi dua akal, dua hati, dua latar belakang, bahkan dua cara berpikir. Maka ilmu menjadi lentera yang menerangi jalan ketika gelap datang. Suami dan istri yang menempuh kehidupan tanpa ilmu seperti penjelajah yang tak tahu arah kiblat, bisa jadi mereka letih, tapi tak pernah sampai ke tujuan. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu lahiriah tentang rumah tangga, tapi juga ilmu ruhani bagaimana menghadirkan Allah dalam setiap peristiwa rumah tangga. Ketika bertengkar, ingat bahwa setan sedang bermain. Ketika pasangan lelah, lihatlah ia dengan mata rahmat, bukan mata tuntutan. Ketika ada kekurangan, ubahlah menjadi peluang untuk mencintai lebih dalam, bukan alasan untuk menjauh. Seorang suami, kata Al-Ghazali, adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan merasa bangga dengan status kepala keluarga jika belum mampu memimpin dengan hati. Pemimpin bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling besar tanggung jawabnya. Suami yang solih adalah yang melayani istri dengan cinta, mengayomi dengan hikmah, dan memaafkan dengan lapang dada. Dan seorang istri, bukan sekadar pelengkap, tapi penopang tiang rumah tangga.
Ia bukan bayangan di balik suami, tapi cahaya di sampingnya. Istri yang baik bukan yang sempurna dalam segalanya, tapi yang ikhlas berjalan bersama suami walau dalam ketidaksempurnaan. Karena yang membuat rumah tangga kokoh bukanlah harta, bukan juga kecantikan, melainkan kerendahan hati dan keikhlasan dalam berbagi peran. Jika kita lihat sejarah para salafus sholih, kita akan temukan rumah tangga mereka dipenuhi cahaya karena dilandasi ilmu dan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kelembutan, menghormati perasaan mereka, bercanda, bahkan berlomba dengan Aisyah. Ia bukan suami yang memerintah dengan kekerasan, tapi mendidik dengan kasih. Inilah contoh rumah tangga yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan. Dalam banyak riwayat, kita melihat betapa rumah tangga para ulama penuh dengan kerja sama dan kesabaran. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika diuji dengan cobaan berat dalam kehidupannya, memiliki istri yang sabar dan setia. Ia tidak mengeluh karena kesulitan, tapi menjadikannya sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena pernikahan bukan tempat untuk mencari kenyamanan semata, tapi untuk membangun jalan menuju surga bersama. Ketenangan jiwa dalam rumah tangga tidak selalu hadir dalam bentuk tertawa dan pesta. Kadang ia datang dalam bentuk tangis yang didengar dan dipeluk. Kadang dalam bentuk diam yang dipahami. Kadang dalam bentuk kata-kata yang tak sempurna, tapi diterima dengan hati terbuka. Disinilah rahasia ketenangan dalam pernikahan, saling memahami tanpa banyak bicara, saling mendekap tanpa banyak syarat, dan saling mendoakan dalam sunyi malam yang hening. Karena itu, wahai para pencari cinta sejati, pahamilah bahwa cinta bukanlah segalanya, tapi segalanya harus dimulai dari cinta yang suci. Dan cinta yang suci adalah cinta yang ditanam karena Allah, dijaga dengan takwa, dan disirami oleh doa. Ketika cinta bertumbuh dalam iman, ia tidak akan pernah kering meski diterpa badai. Ia akan tetap hidup, mekar, dan menyebarkan keharuman surga dalam kehidupan rumah tangga. Jika rumah tangga adalah perahu, maka iman adalah kemudinya, ilmu adalah layar yang membentang, dan sabar adalah dayung yang menggerakkannya. Tanpa ketiganya, rumah tangga akan hanyut terbawa arus dunia. Tapi jika ketiganya ada, maka meski badai datang, perahu itu akan tetap melaju dengan yakin, membawa dua hati menuju dermaga ridha Allah. Betapa mulianya jalan ini. Pernikahan bukanlah penghalang ibadah, melainkan pelengkapnya. Bahkan seorang hamba yang menyuapi istrinya karena cinta, akan mendapatkan pahala sedekah. Bahkan setiap peluh yang menetes demi keluarga, akan menjadi pemberat amal kebaikan. Maka jangan pernah memandang pernikahan sebagai beban. Lihatlah ia sebagai taman amal yang penuh berkah. Al-Ghazali menasihatkan, barang siapa menikah dengan niat menjaga kehormatan, memperbanyak keturunan yang solih, serta mendidik mereka dalam kebaikan, maka ia berada dalam ibadah yang tiada henti. Bahkan tidur suami istri yang halal menjadi pahala. Betapa Islam memuliakan pernikahan dengan kedudukan yang tinggi, karena di sanalah letak peradaban dimulai dari rumah, dari cinta, dari pengorbanan. Maka jadikanlah rumah tangga kita sebagai madrasah jiwa, tempat belajar mencintai dengan tulus, memaafkan dengan ikhlas, dan berjuang bersama tanpa pamrih. Jadikan pernikahan kita sebagai jalan suci yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jika cinta kepada pasangan mampu membuat kita sabar, bayangkan bagaimana cinta kepada Allah akan membuat kita lebih tenang. Pernikahan bukan hanya tentang hari bahagia di pelaminan,
tapi tentang sejauh mana kita mampu menjaga janji suci itu ketika senja datang, ketika rambut memutih, dan ketika langkah mulai melemah. Saat itulah kita menyadari bahwa ketenangan sejati bukan pada kesenangan dunia, tapi pada hati yang tenang karena saling mencintai dalam naungan ridha Allah. Semoga setiap rumah tangga yang diniatkan karena Allah menjadi taman cahaya di dunia dan jembatan menuju surga di akhirat. Semoga setiap pasangan yang berjuang dalam suka dan duka selalu diberi kekuatan untuk saling mendekap dan tidak saling meninggalkan. Dan semoga setiap hati yang lelah menemukan ketenangannya dalam sujud panjang dan doa yang tak pernah putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.